Halo, shalom semuanya. Saya percaya semuanya masih dalam keadaan yang kuat ya, dalam keadaan semangat, dalam keadaan yang berusaha mencapai dan mencari yang terbaik di dalam kehidupan masing-masing. Termasuk dalam diri saya sendiri. Dalam beberapa waktu terakhir ini, saya sendiri itu hampir melakukan kesalahan dalam menilai diri saya sendiri. Menyadari bahwa posisi saya itu ada di mana dan dalam kondisi yang seperti apa. Jadi kesempatan kali ini saya mau berbagi. Jangan sampai kita sulit melihat siapa diri kita sendiri. Jangan sampai seperti yang saya alami. Walaupun pada akhirnya karena ini dalam konteks program rohani, jadi kalau boleh dalam bahasa saya bilang karena keadaan itu adalah bagian dari proses yang ketika kita berusaha menyadari dan bisa menilai diri kita sendiri secara objektif. Walaupun kita ada melakukan kesalahan, tapi kita bisa menilai diri kita secara tepat bahwa kita ini posisi sedang tidak baik-baik saja. Kita mengakui bahwa kita sedang kalah, kita mengakui bahwa kita ini sedang berada di tempat pijakan yang sangat tidak aman misalnya. Ilustrasi saya misalkan misalkan di tengah laut gitu ya, atau di mana aja deh, di sungai atau di mana. Ketika kita ada di atas air, tapi kita hanya berdiri atau berpegangan pada satu pelampung, kan kita nggak bisa lari, nggak bisa melakukan langkah sesuka kita, kita nggak bisa jalan kayak kita di atas dataran, di atas pasir atau di atas bebatuan, karena kita terombang-ambing. Nah, proses itu adalah sama halnya ketika semakin sering kita mendengar omongan orang, teguran, atau apapun mengenai diri kita sendiri. Jadikan itu sebagai pecut, jadikan itu sebagai pendorong untuk semangat. Bahwa memang yang bisa menilai diri seseorang itu adalah orang lain secara objektif. Karena kita sendiri belum tentu bisa menilai diri kita secara objektif. Kenapa? Karena bisa jadi karena kita merasa mungkin sebagai contoh mungkin karena kita ini mengemban suatu jabatan, atau mungkin kita ini berada memegang pada suatu posisi penentu, atau sebagai kepala atau sebagai wakil mungkin, atau sebagai apapun di dalam organisasi misalnya, atau di dalam lingkup pekerjaan misalnya. Kita jangan pernah tidak menerima apa yang menjadi masukan, apa yang menjadi teguran. Walaupun mungkin itu dari orang yang jauh di bawah kita misalkan, atau orang yang kita anggap dia bukan siapa-siapa atau dia itu di bawah kita. Jadi kita ini harus bisa berdamai dengan diri sendiri dulu. Kita harus tahu, saya juga merasa bahwa saya harus sadar posisi saya ini sekarang sedang berpijak pada apa. Kalau saya sedang berpijak di atas jalan yang mulus, saya bisa lari ke segala penjuru. Tapi kalau saya sedang berada di dalam air, saya nggak mungkin bisa lari seperti jalan kaki. Mungkin dengan cara berenang ataupun bagaimanapun caranya. Tapi kan nggak bisa lancar seenak-enak kita, seenak-enak saya mau melangkah. Nah, kenapa kita berada di tempat yang sulit? Kenapa saya sempat berada di tempat yang sulit? Dan ketika itu, saking banyaknya terpaan-terpaan membuat saya sendiri itu kayak yang semakin bingung. Akhirnya lupa, ini sedang berdiri di posisi apa nih? Sedang dalam keadaan yang baik-baik saja kah? Atau dalam keadaan yang sebenarnya sudah sangat tidak baik?
Nah, ini saya harus berdamai dengan diri saya sendiri. Saya harus tahu, saya harus bisa menilai bahwa diri saya sendiri ini secara objektif dengan real. Bahwasannya bahwa, oh ini dalam kondisi yang parah nih. Oh ini dalam kondisi yang eh, dengan mudahnya bisa keluar dari sini. Oh ini dalam kondisi dengan yang tidak bisa kita ambil satu keputusan. Jadi harus, karena ada kalanya kita tuh harus ngikut arus supaya kita tidak berlawanan dengan permasalahan itu sendiri, dan ada kalanya kita bisa loncat. Tapi kalau misalkan posisi, sebagai contoh tadi ilustrasi saya misalkan sedang berada di dalam air, kira-kira mungkin nggak kita bisa loncat? Nggak mungkin kan? Jadi satu-satunya cara kita harus perlahan, dan ada juga kalanya kita tidak perlu melangkah. Cukup diam apabila itu sudah mengarah kepada arus yang lebih baik, mungkin ke dataran atau eh, ke dalam arus yang sudah mulai mereda. Kita nggak perlu lagi membuang tenaga untuk mencapai itu secepat mungkin, karena itu akan ada kalanya. Karena saya percaya kalau matahari itu ada terbitnya, juga ada tenggelamnya, ada terbenamnya. Hidup kita juga seperti itu, saudara. Jadi ada waktunya memang kita ini sedang eh, di dalam masa-masa bertahan atau berjuang atau menunggu, atau kita harus gaspol gitu kan. Yang mana semuanya itu sudah harus kita mapping dulu istilahnya. Kita harus sudah rencanakan dulu dengan benar-benar. Karena kalau kita sudah bisa menyadari bahwa kita ini dalam posisi di mana, dengan mudahnya kita itu bisa ngambil langkah yang baik. Bisa ngambil langkah yang jauh lebih benar gitu. Daripada kita harus mencoba-coba. Itu adalah salah satu yang pernah saya alami ya, teman-teman. Karena ketika misalnya dulu saya tidak pernah mau, apa ya istilahnya itu, kayak yang nggak ngerti bahwa ini adalah bagian proses gitu kan, apapun lah itu. Maka itu kita akan anggap itu sebagai masalah. Padahal itu adalah bagian dari proses supaya kita ini tahu apa yang harus kita persiapkan dan apa yang harus kita lakukan sambil melihat kondisi, keadaan, dan apa yang sedang kita alami, dan kita ini sedang dalam posisi berpijak di atas apa? Di atas sesuatu yang mungkin bisa kita taklukkan dengan mudahkah, atau di atas sesuatu yang kita nggak bisa melawannya gitu. Jadi mesti ada kontrol diri gitu. Harus ada kontrol diri dalam hal ini, misalnya aja mungkin dalam lingkup pekerjaan atau dalam suatu bentuk keadaan yang datang ini yang sebenarnya juga tidak kita inginkan, yang mungkin dulunya kita nggak sadar, mungkin misal karena kesalahan dari eh, pengelolaan akan sesuatu sehingga berdampak seperti hari ini misalkan, yang waktu itu mungkin kita nggak sadar, tapi ketika kita tahu bahwa kok ini jadi ada masalah gitu, kok ini jadi bermasalah, yang semula baik-baik aja kok nggak ada, kok tiba-tiba jadi ada masalah. Nah itu harus saya akui dulu, kita harus akui dulu bahwa itu kesalahan kita. Masalahnya untuk mengakui kesalahan diri sendiri terhadap diri sendiri, ini yang kadang-kadang bisa kita sadari, kadang-kadang sulit kita untuk mengakui, mungkin karena gengsi, mungkin karena malu, mungkin karena apapun yang membuat akhirnya kita ini tidak bisa menilai diri kita sendiri ini secara objektif. Nah, itu akan jadi masalah yang nggak akan pernah selesai ketika kita tidak mengakui bahwa
kita ini siapa saat ini. Dalam keadaan yang baik-baik saja atau dalam keadaan yang sebenarnya tidak baik-baik saja. Kalau memang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, kenapa harus kita tunjukkan seolah-olah semuanya ini dalam keadaan yang baik-baik aja? Hanya demi gengsi, mungkin malu, mungkin nggak enak dilihat atau lain sebagainya. Kenapa harus ditutup-tutupin? Saya belajar juga dari pengalaman pribadi saya. Ada hal-hal yang mungkin saya kurang peduli. Saya anggap itu dibiarin aja tuh, ntar juga lewat kalau udah masanya mungkin itu nggak akan, apa ya, gimana contohnya ya, misalkan ada sesuatu gitu, saya diamin gitu. Jangan harap itu selesai dengan sendirinya, saudara. Kalau pengalaman saya pribadi sih kayak gitu. Jadi memang mesti ada pengakuan atas diri kita sendiri terhadap diri kita sendiri. Jadi saya harus berdamai dengan diri saya sendiri. Kita harus berdamai dengan diri kita sendiri supaya kita bisa mengakui dan kita bisa menyadari bahwa oh, kita bisa lihat nih posisi kita ini salahnya di mana. Karena menurut saya akar dari segala permasalahan yang menyangkut dengan diri seseorang itu adalah dirinya sendiri. Di mana dalam hal ini saya ambil contoh saya lah misalkan. Di mana kalau saya tidak bisa mengakui itu kesalahan saya, kalau saya tidak bisa merasa itu kesalahan saya, kalau saya hanya misalkan lempar masalah ini kan karena ini kan karena itu, kita atau saya tidak akan bisa membuat diri saya ini bangkit menjadi lebih baik, menjadi lebih benar. Memang sangat penting, kita harus mencari akar dari segala apa yang menjadi apa sih istilahnya, jadi penghalang kita sendiri itu tuh adalah diri kita sendiri. Karena pikiran kita ini sudah nggak sinkron sama apa yang sebenarnya terjadi. Padahal semuanya itu kita tahu, kalau kita mau mengakuinya kita tahu, wow ini sebenarnya emang salah, tapi ya akui salah. Kenapa harus ditutupin kayak gengsi supaya terlihat baik-baik aja? Kenapa harus eh, dibiarin karena kayak nggak ada sesuatu gitu kan. Memang orang beda-beda ya. Mungkin saya seperti ini, mungkin ada teman-teman yang lain tuh mungkin dengan caranya sendiri. Tapi pada intinya adalah akar dari segala permasalahan yang ada itu bisa diselesaikan dengan mudah. Bisa selesai dengan baik, dengan tepat, di waktu yang paling pas ketika kita mengakui bahwa akar permasalahannya itu ada di dalam diri kita sendiri. Nah, tanpa itu nggak akan bisa selesai, teman-teman. Saya pernah pengalaman beberapa hal. Saya pikir akan lewat begitu aja, tapi ternyata enggak. Tapi ketika saya mengakui bahwa, oh iya, aku salah. Mengakui itu bukan dalam bentuk kita harus umbar-umbar itu atau misalkan ngomong gitu ke orang lain. Enggak. Dalam diri kita sendiri kita akui bahwa, oh iya, ini memang saya yang salah nih. Kayaknya saya nggak bener nih, harus saya yang rubah sendiri. Harus saya yang keluar dari ini dengan melangkah sendiri. Jadi kita ini bergerak untuk diri kita sendiri karena kita tahu kita sedang posisi tidak baik-baik aja gitu kan. Nah, terlepas dari masalah eh, hasilnya seperti apa, tapi yang bisa saya sampaikan adalah intinya berdamailah dengan diri sendiri. Akuilah kepada diri sendiri apa yang sedang dialami. Jangan menutupi sesuatu kepada diri sendiri supaya bisa menyadari bahwa kita ini saya ini dalam kondisi yang baik-baik atau tidak baik-baik. Dengan gitu, saya percaya, saya yakin pasti bisa mengambil langkah atau mengambil keputusan atau bisa merencanakan sesuatu itu dengan mudah. Kita bisa bikin mapping dengan nyaman,
kita bisa melihat segala sesuatunya dengan jelas, kita bisa lihat kondisi sekitar, tidak hanya memikirkan keegoisan diri sendiri, kita bisa bertanggung jawab, kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan ketika kita tahu kita sedang berpijak pada posisi apa hari ini, saat ini, gitu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, untuk berbagi, karena akhir-akhir ini saya baru aja apa ya, istilah itu kayak dibukakan gitu loh. Ya memang karena ini dalam konteks rohani, jadi saya bisa bilang, ya saya juga nggak mengandalkan diri sendiri, nggak mungkin bisa saya mengandalkan diri sendiri. Saya juga terus bertanya sama Tuhan, mau sampai kapan lagi proses ini? Ternyata bukan prosesnya yang lama, tapi ternyata bahwa saya sendiri yang tidak tepat menilai keadaan saya dalam sesuatu hal. Sehingga proses ini seolah seperti lama, sebenarnya prosesnya sangatlah mudah. Satu kuncinya saudara ternyata, jangan gengsi, jangan malu. Akui terhadap diri sendiri. Gimana keadaan hari ini, gimana planning untuk ke depan. Itu harus disadari dulu. Prosesnya pasti bisa berjalan dan mudah. Tapi justru proses itu tidak akan bisa berjalan dengan mudah, dengan baik kalau nggak sadar nih posisi di mana saat ini kita ya. Gitu teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sharing untuk kesempatan kali ini. Terima kasih untuk yang mengatur segala sesuatunya pada kesempatan ini. Saya diberikan kesempatan untuk bisa share ke teman-teman semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.